Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matillahi wa ala kulli hal. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasul, afdalu doa Alhamdulillah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik doa adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan demikian jemaah dimuliakan Allah, pada subuh hari ini Allah kembali takdirkan kita hadir di Masjid Syuhada dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Yang terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita, sehingga alhamdulillah semoga sampai akhir hayat kita senantiasa keimanan dan keislaman itu ada dalam diri kita, dan kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang kita harapkan akhir kehidupan kita dalam keadaan muslim. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nyuang kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan, dan juga sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Kiai mengamanahkan kepada kami untuk hadir bersama Bapak dan Ibu semuanya untuk memimpin sholat subuh, dan kemudian beliau menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan tausiah pada subuh hari ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hari yang lalu di asrama haji dilaksanakan BIMTEK, yaitu bimbingan teknis petugas haji kloter tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Masehi pada beberapa hari yang lalu. Petugas ini adalah yang akan menyertai jemaah haji yang akan berangkat tahun ini, yang terdiri dari 4 provinsi, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dan alhamdulillah informasi terakhir yang kita terima di akhir BIMTEK kemarin bahwa embarkasi Haji Balikpapan akan melayani sejumlah 19 kloter dari 4 kabupaten kota, 4 provinsi. Yang tadinya hanya 16 kloter bertambah menjadi 19 kloter. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan bertambahnya kloter, semoga saudara-saudara kita yang sudah mendaftar, daftar tunggunya makin pendek. Karena saat ini Bapak Ibu rahimakumullah Balikpapan, jika kita mendaftar hari ini, maka diperkirakan berangkat di tahun 2054, yaitu 30 tahun Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan adanya informasi-informasi yang kita dapat, kita sangat berharap mudah-mudahan waiting list atau daftar tunggu jamaah haji khususnya Kota Balikpapan ini makin singkat, jamaah dimuliakan Allah. Dan kemudian perlu juga kami sampaikan sebelum kami sampaikan materi pada subuh hari ini, tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya Bapak Ibu rahimakumullah dilaksanakan pelunasan lebih awal, yaitu
biaya pendaftaran haji. Ya, pelunasan dulu, nanti setelah lunas baru MCU, yaitu medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Tahun ini berbeda, MCU dulu baru pelunasan. Nanti betul-betul dinyatakan sehat walafiat, tidak ada penyakit yang dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau sudah dinyatakan sehat, tidak ada penyakit yang dilarang oleh pihak kerajaan Arab Saudi, maka baru diberi kesempatan untuk pelunasan. Ini sekarang, Pak. Jadi ada dilema sekarang, suaminya sehat, istrinya berpenyakit, sehingga ada luan untuk terpisah pemberangkatannya. Ini yang jadi persoalan. Karena suaminya begitu setia sama istrinya, dia juga ikut nggak mau berangkat. Dan sebaliknya, istrinya sehat, suaminya yang sakit. Istrinya bisa berangkat, suaminya tidak bisa berangkat. Sehingga suami istri pun mengatakan, saya tidak rela meninggalkan suami, nggak apa-apa lah, ditunda tahun depan. Itu yang banyak kasus sekarang, Bapak Ibu. Sehingga istita'ah, yaitu mampu dalam hal ibadah haji, bukan hanya materi, Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Tahun kemarin jumlah kematian jemaah haji Indonesia kurang lebih 800 orang jemaah. Banyak sekali. Sehingga tahun ini berusaha pemerintah untuk menekan, jangan sampai terjadi seperti tahun kemarin. Karena beberapa tahun kemarin, Bapak Ibu, ada penyakit-penyakit yang kayak serangan jantung, ginjal, ya, itu penyebab beberapa kematian jemaah haji yang terjadi kemarin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati, janganlah engkau meninggal illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat rentetan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil, hai orang-orang yang beriman. Pertama adalah yang dipanggil orang yang beriman. Kemudian penekanan Allah mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, sudah dua yang dipanggil, beriman dan orang yang bertakwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, yang dipanggil pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Saya yakin dan percaya kehadiran Bapak dan Ibu jamaah salat subuh dimuliakan Allah pada subuh hari ini di Masjid Syuhada, saya yakin bahwa kehadiran kita di tempat ini karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dorongan iman, kita lawan rasa ngantuk, kita lawan rasa malas, apalagi waktu subuh Bapak Ibu. Enak-enaknya tidur, di bawah dinginnya AC, di dalam hangatnya selimut, apalagi dalam pelukan seorang suami atau istri. Kita dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Kita lawan semuanya, karena apa? Karena iman kita kepada Allah. Kita ingin mewujudkan, membuktikan keimanan kita untuk menunaikan salat subuh. Dan lebih lagi Bapak Ibu rahimakumullah, pelaksanaan ibadah salat subuh bukan hanya dilaksanakan sendiri atau di rumah, tapi kita lawan rasa malas untuk jalan, untuk bergerak, datang ke Masjid Syuhada, salat berjamaah. Inilah gerakan iman. Kalau bukan karena iman, Bapak Ibu rahimakumullah, yakin dengan hakul yakin, tidak akan mungkin kita terbangun salat subuh. Seberapa banyak saudara-saudara kita saat ini
Sekian banyaknya saudara kita saat ini yang mengaku beriman, tapi Allah tidak mengakui dia sebagai seorang hamba yang beriman, larut dalam tidurnya saat ini, larut dalam kehangatan selimut pada saat ini. Kenapa? Nggak ada iman dalam hatinya, Bapak Ibu. Dia mengaku beriman, tapi tidak ada iman di dalam hatinya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, apalah arti pengakuan seorang hamba? Saya beriman kepada Allah, tapi Allah belum mengakui kita sebagai hambanya yang beriman. Yang elok jamaah dimuliakan Allah, kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya yang beriman, tapi kita merasa belum beriman karena masih bergeliman dosa, masih bergeliman dengan maksiat, sehingga kita tidak mengatakan diri kita beriman, tapi Allah melihat kita beriman. Karena kenapa? Niat dalam hati kita sesuatu yang terbaik. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir dan yang semoga yang tidak hadir di tempat ini masuk dalam kategori hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kata Rasulullah, iman inilah yang menjadi titian, yang menjadi jembatan, yang menjadi syafaat kita untuk memasuki ridha Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman penting Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, yang kedua jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah manggil kita dengan kalimat amanu, kemudian Allah mengatakan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tidak cukuplah modal seorang hamba, tidak cukuplah modal seorang umat atau seorang khalifah atau seorang hamba Allah hanya dengan iman kepada Allah. Tidak cukup dengan iman Bapak Ibu rahimakumullah. Dituntut kita bertakwalah kepada Allah. Maka bekali diri kita, cukupkan bekal kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Taqarrub ilallah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbedaan definisi takut. Takut kita kepada sesuatu dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut dengan sesuatu, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mendekatkan diri kita kepada yang kita takuti. Tapi sebaliknya, jika kita takut kepada Allah, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Ternyata jemaah dimuliakan Allah, tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan takwa. Apa kata Allah? Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa ternyata ada takwa yang tidak sebenarnya, ada takwa yang sebenar-benarnya. Nah, yang dituntut oleh Allah haqqa tuqatih, yaitu takwa yang sebenar-benarnya. Bagaimana takwa yang sebenar-benarnya? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kaitannya dengan ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, berpegang teguh dengan kalimat itu, tiada lain Allah kecuali Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Nah, inilah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam arti bahwa dalam segala aspek kehidupannya tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita sholat 5 waktu sehari semalam kita baca kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala aspek kehidupan kita
tidak ada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu manifestasi daripada haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, jika orang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan ketenangan hidup, Allah akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam dunia, terlebih nanti dalam akhirat jika kita bertakwa. Karena kenapa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari segala problema, segala persoalan yang dihadapinya. Dan kemudian Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kunci untuk mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, kunci untuk mewujudkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kuncinya adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah kriteria manusia yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, muslim. Apa itu Islam? Islam adalah menyerahkan sepenuhnya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, la haula wa la quwata illa billah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Inilah tingkatan manusia yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa segala hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, apalah arti seorang hamba yang setiap 5 waktu melaksanakan salat berjamaah di masjid, segala kegiatan majlis ta'lim diikuti, segala bentuk kegiatan keagamaan diikuti, tapi dalam kehidupannya belum menyerahkan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia mampu mengucapkan alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diberi rezeki yang berlimpah, diberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupnya, dia masih bisa mengucapkan alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah uji dengan musibah, ketika Allah uji dengan problema, dengan masalah, baik itu musibah karena alam ataupun musibah karena Allah memang menguji kita, kemudian dia tidak mampu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan dia berburuk sangka kepada Allah. Apakah Allah tidak sayang dengan saya? Apakah Allah tidak cinta kepada saya? Apa Allah murka kepada saya? Inilah manifestasi daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, apapun yang terjadi dalam lingkungan kita, tiada lain adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, definisi seorang muslim adalah menyerahkan, berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan dimanapun berada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Oleh karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini memberikan penguatan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim yang sejati, sebagai seorang hamba yang beriman, sebagai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, maka takwa dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, di saat kita berada di keramaian, di saat kita berada di kesucian, di saat kita berada berjamaah, di saat kita sendiri, maka takwa itu senantiasa melekat dalam diri kita semua. Yang artinya bahwa dimanapun kita berada, kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat
yang Allah utus, yaitu malaikat rakib dan malaikat atid yang ada di samping kanan kiri kita. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, maka senantiasa seorang khatib ketika Jumat berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah yang menjadi jembatan, menjadi titian, dan takwa inilah yang akan menghindarkan kita dari ganasnya siksa api neraka. Dan ini pula, takwa ini pula yang akan menjemput segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jemaah dimuliakan Allah rahimakumullah, ada suatu kisah yang ingin kami sampaikan. Kisah ini berkait dengan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau seumpama belum Allah berikan kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata ibadah haji adalah ibadah yang sangat berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sahabat Rasulullah SAW sudah menunaikan ibadah haji, yaitu sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian sahabat itu bergerak menuju ke Musdalifah. Setelah mengambil kerikil di Musdalifah, dan kemudian sahabat ini bergerak menuju ke Mina. Dan beliau mabit di Mina, bermalam di Mina mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Ketika dia tidur di malam hari, tiba-tiba dia bermimpi. Dia mendengarkan dua orang bercakap di sampingnya. Yang satu bertanya kepada yang lainnya, kira-kira tahun ini ada berapa orang, ada berapa jamaah haji yang dikabulkan hajinya? Atau kira-kira tahun ini ada berapa jamaah haji yang mendapatkan predikat haji mabrur? Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, oh tahun ini sangat sedikit yang yang mendapatkan haji mabrur. Ya. Kemudian ditanya lagi, kenapa? Karena dari sekian banyak jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang karena ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian, ingin naik derajatnya, ingin mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan selama ini sebelum mereka melaksanakan ibadah haji. Ternyata jemaah dimuliakan Allah, sang sahabat mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba-Mu ya Allah. Ternyata asas dari segala amal ibadah kita adalah niat, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian malam yang kedua di tanggal 11 Zulhijjah, sang sahabat kembali bermimpi. Dan kemudian terjadi dialog antara dua sahabat yang kemarin juga terjadi dialog itu. Kemudian sahabat lagi bertanya, wahai sahabat, kira-kira tahun ini bagaimana perkembangan ibadah haji? Jawaban yang diberikan oleh salah seorang di antara mereka mengagetkan, bahwa seluruh jemaah haji tahun ini mendapatkan haji mabrur, semuanya diterima. Kenapa? Kemarin mengatakan sedikit. Ternyata jemaah dimuliakan Allah, akibat dari ada salah seorang jamaah haji yang ingin berangkat dan tertunda keberangkatannya karena disebabkan sesuatu hal yang menurut Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan suatu ibadah yang sangat jauh lebih mulia daripada melaksanakan ibadah haji. Ternyata yang mimpi tadi penasaran, siapa mereka? Siapa dia yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan seluruh jamaah haji yang melaksanakan haji tahun ini mendapatkan haji yang mabrur? Ternyata ada salah seorang sahabat yang berada di Yaman di sana. Beliau adalah seorang sol sepatu, tukang jahit sepatu. Dia mengumpulkan uangnya, 1 rupiah, 2 rupiah, sekian puluh tahun dia kumpulkan uangnya untuk menunaikan ibadah haji. Ketika tiba waktunya untuk menunaikan ibadah haji, uangnya sudah cukup dan waktunya sudah ingin berangkat menunaikan ibadah haji, jemaah dimuliakan Allah. Tiba-tiba ada seorang janda tua rentah, ya, membutuhkan sesuatu. Ya. Dan kemudian sahabat tadi yang ingin berangkat haji mendengarkan kalau ada seorang janda tua rentah yang membutuhkan bantuan.
Dan kemudian sahabat ini melihat bahwa janda ini sangat membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Uang yang tadinya ingin dipakai untuk ibadah haji disumbangkan atau diinfakkan kepada sang janda tadi, dan kemudian alhamdulillah kebutuhan sang janda tua renta tadi terpenuhi dengan bantuan oleh seorang jamaah. Dan akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah? Karena niat yang tulus dari seorang hamba Allah yang menyerahkan segala uangnya untuk yang tadinya biaya haji diserahkan kepada orang yang membutuhkan, berakibat semua jamaah haji yang berangkat tahun itu mendapatkan haji yang mabrur. Jemaah dimuliakan Allah. Di sini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa yang menentukan ibadah seorang manusia, yang menentukan ibadah seorang hamba adalah niatnya kaum muslimin rahimahumullah. Maka dengan demikian mari perbaiki niat kita, luruskan niat kita, karena inilah yang menentukan ibadah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hebatnya umat Islam, umat Rasulullah. Jika dia berniat suatu kebaikan, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun belum dilaksanakan. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba, seorang umat berniat untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, Allah dan malaikat belum mencatat itu dosanya sebelum dia melaksanakan kemaksiatan itu. Tapi kalau berniat untuk kebaikan, baru kita berniat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Bapak Ibu, ya mari kita memperbanyak niat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun belum kita laksanakan. Tapi jangan ada yang beranggapan bahwa yang penting kita niat, masalah dilaksanakan atau tidak itu bukan urusan kita, yang penting kita niat. Tapi niat dan kita berusaha untuk melakukan niat yang baik itu supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih banyak. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah jadikan sebagai silaturahim yang membawa berkah dan membawa manfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah pun menyatukan kita di dalam surganya seperti Allah menyatukan kita di Masjid Syuhada ini. Dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan muslim, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena kematian husnul khatimah adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ahli ibadah, ahli sujud, ahli masjid, tapi pada akhirnya Allah takdirkan dia dalam keadaan mati su'ul khatimah. Namun tidak sedikit pula yang kehidupannya, yang kesehariannya bergeliman maksiat, bergeliman dosa, tapi Allah takdirkan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah kita lupakan, kita berdoa untuk diri kita, juga keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita. Semoga mereka dan kita dimatikan dalam keadaan kebaikan. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan duduk, tahiyat dan sebagainya. Allah. Karena salah satu tanda ya bahwa orang itu adalah penghuni surga ketika Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini senantiasa menjadi pertemuan yang mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohonkan kepada Allah sebelum kita meninggalkan tempat ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Allah angkat penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita semua. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Yang hajat-hajat kita yang kemarin yang belum terijabah, yang belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan semoga subuh hari ini di tempat yang mulia ini Allah kabulkan hajat-hajat kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, semoga doa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa dan hamba Allah yang menyerahkan segala aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bukan hanya ucapan dalam lisan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi kita
kita aplikasikan atau kita buktikan dalam kehidupan keseharian kita bahwa tiada lain adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak kita minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan senantiasa memberikan manfaat buat kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi, dan kami mohon maaf dan minta ampun kepada Bapak Ibu semuanya sekiranya dalam penyampaian ini ada hal yang tidak berkenan di hati, dan kepada Bapak Ibu semuanya, jika yang kami sampaikan itu benar dan ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kami sampaikan itu adalah salah dan khilaf, maka itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Al insanu makhallul khata'i wal nisyan. Rahimakumullah. Kita tutup dengan bersama-sama membaca surah Al-'Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.